Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kalian rukun iman? Rukun iman berjumlah 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan belajar rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Anak-anak, apakah kalian tahu arti iman kepada Rasul? Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada umat manusia dan sebagai teladan bagi umat manusia. Yang kedua, kita belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Para Rasul memiliki sifat-sifat mulia yang harus kita teladani. Untuk memudahkan kalian menghafal, kita nyanyikan dulu dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Jadi sidik itu artinya jujur. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal perkataan dan perbuatan. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin para rasul atau nabi itu akan berbohong. Berbohong dalam hal apa? Berbohong dalam hal apapun. Yang ketiga, sifat Rasul tablik, yaitu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Rasul itu menyampaikan wahyu. Selain itu, Rasul juga menyampaikan ajaran Islam. Sifat Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam bertindak. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul. Allah mengutus Rasul dengan tujuan yang mulia, yaitu pertama, menyampaikan wahyu. Yang kedua, membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi, agar manusia itu tidak berada di jalan yang salah. Yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul yaitu menjadi teladan dalam akhlak mulia atau akhlakul karimah. Jadi, semua nabi dan rasul itu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia contohnya apa? Yang pertama, misal jujur. Yang kedua, contoh akhlak mulia selanjutnya yaitu suka menolong. Selanjutnya, contohnya bisa juga rajin beribadah.
Materi selanjutnya, yang keempat, meyakini keberadaan Rasul. Iman kepada Rasul bukan hanya percaya secara lisan, tetapi juga diikuti dengan keyakinan. Keyakinan di mana? Keyakinan dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Umat Islam wajib mempercayai 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang sudah hafal nama-nama 25 nabi? Kalau belum ada yang hafal, kita nyanyikan dulu 25 nabi dan rasul. Biar kalian mudah dalam menghafal. Kita memakai lirik balonku. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan... Oke, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub. Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Yunus, Zakaria, Yahya. Isa, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya anak-anak, supaya kalian mudah untuk menghafal, kita memakai lagu. Jadi kalau memakai lagu itu akan memudahkan kalian untuk menghafal. Nanti bisa dihafalkan bersama teman-teman ketika istirahat atau ketika di rumah. Bisa juga dihafalkan ketika TPA. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat Rasul. Meneladani Rasul berarti menerapkan sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Yang pertama, berlaku jujur atau berperilaku jujur. Jujur itu apa? Jujur itu tidak berbohong. Contoh selanjutnya yaitu menepati janji. Jadi kalau kalian berjanji sama teman-teman atau berjanji sama orang tua atau berjanji sama bapak ibu guru, berarti harus ditepati. Apa akibatnya jika tidak ditepati? Maka kalian akan berdosa. Sifat Rasul yang selanjutnya yaitu mengajarkan kebaikan. Misalnya bagaimana? Misalnya kalian punya adik, sedangkan kalian sudah kelas 4. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, adiknya itu masih Iqra misal. Berarti tugasmu adalah mengajarkan ke adiknya Iqra tersebut. Jadi, kita nggak boleh pelit ilmu. Kita harus mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Yang terakhir, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu Rasul Ulul Azmi itu? Ya, Rasul Ulul Azmi adalah para rasul pilihan Allah yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian. Jadi ketika melakukan dakwah atau menyebarkan agama Islam, Rasul Ulul Azmi ini memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Ada yang tahu siapa saja Nabi Ulul Azmi itu? Jadi Nabi Ulul Azmi itu ada 5 yang biasa disingkat dengan NIMIM, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu Nabi Nuh.
Nabi Nuh itu berdakwah selama ratusan tahun. Meskipun hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tetap bersabar, tetap semangat dalam menyampaikan agama Islam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teguh melawan keyakinan kaumnya dan siap mengorbankan anak tercintanya demi menaati perintah Allah. Jadi cerita sedikit tentang Nabi Ibrahim itu yaitu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi ancaman dari Fir'aun dan membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan. Jadi Nabi Musa itu pernah menyeberangi Laut Merah karena dikejar oleh Raja Fir'aun beserta pengikutnya. Yang keempat yaitu Nabi Isa. Nabi Isa menghadapi fitnah dan tekanan dari para penentangnya dengan penuh kesabaran. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir berjuang dengan gigih menyebarkan Islam hingga menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian penjelasan dari saya tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.